Tahu nggak kalau bulan Januari sama Oktober itu identik? Hah? Gimana maksudnya? Halo, aku Hanif, lulusan Matematika Passion Desain Grafis. Video kali ini aku mau bahas materi matematika yang berkaitan sama visual lagi, yaitu kalender. Apa materinya? Aku simpan dulu, nanti kita bongkar bareng-bareng. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan yang di intro tadi. Kita ambil aja dari kalender tahun 2023 ini. Nah, yang sebelah kiri itu kalender bulan Januari, yang kanan itu kalender bulan Oktober. Nah, pertama-tama kita lihat secara visual aja udah bisa bilang kalau mereka itu jelas-jelas sama, identik gitu. Nah, lebih detailnya mereka kan sama-sama punya 31 hari, itu yang pertama. Terus yang kedua mereka sama-sama start di hari Minggu dan selesainya di hari Selasa. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru. Kira-kira kenapa bisa gitu ya? Sebelum menjawab itu, kita harus bertanya-tanya dulu, harus kepo dulu. Emang bisa nggak identik ya? Jawabannya bisa, yaitu pas tahun kabisat. Oke, aku ambil aja contoh kalender tahun 2024. Masih sama, yang Januari sebelah kiri dan yang Oktober sebelah kanan. Harinya masih sama ya, 31, tapi kita bisa lihat yang Januari itu startnya dari hari Senin, sementara yang Oktober startnya dari hari Selasa. Nah, sekarang kita jadi punya satu pertanyaan lagi. Lah, kok bisa beda? Oke, untuk menjawab dua pertanyaan kita tadi, kita kenalan dulu sama operasi modulo. Operasi modulo adalah, gimana? Udah pusing duluan bacanya? Oke, ini aku bikin simple aja ya. Jadi kita langsung pakai contoh aja, kita lihat ke operasi penjumlahan. Misalnya kita punya 4 ditambah 2, itu kan sama dengan 6. Nah, kalau di operasi modulo, kita punya 4 modulo 2, ditulisnya 4 mod 2. Bisa juga pakai notasi yang lain, ada sih, tapi nggak aku jelasin di sini ya. Silakan kalau teman-teman mau explore sendiri. Nah, 4 modulo 2 itu artinya 4 dibagi 2, itu kan sama dengan 2. Nggak ada koma-komanya nih, bulat, 2 aja. Artinya dia sisanya nggak ada, alias sisanya 0. Nah, 0 ini adalah hasil dari operasi modulonya. Jadi, 4 modulo 2 itu sama dengan 0. Nah, kita coba cari contoh yang hasil modulonya nggak 0. Misalnya, 5 modulo 2. Berarti kan 5 dibagi 2 itu 2, sisa 1. Ya, 2,5. Sebenarnya kan 2 sisa 1, terus karena sisa 1 dibagi ke sana sama ke sana. Makanya jadi 2,5. Nah, sisa 1 ini adalah hasil dari operasi modulonya. Berarti 5 modulo 2 itu sama dengan 1. Nah, oke, sekarang udah lebih jelas ya kalau pakai contoh. Karena definisi udah, contoh juga udah, sekarang kita bisa jawab kedua pertanyaan kita tadi. Pertanyaan yang pertama, kenapa bisa bulan Januari sama Oktober itu identik pada tahun yang bukan kabisat? Nah, kita mundur dulu sedikit ke penjelasanku yang di awal. Pertama, mereka jelas identik karena sama-sama punya 31 hari dan mereka start dan finish di hari yang sama. Nah, pertanyaannya, emang apa yang bisa jamin mereka itu selalu sama, start sama finishnya? Nah, oke, untuk itu kita harus tahu berapa sih banyaknya hari, jumlah hari, di antara tanggal 1 Januari sama tanggal 1 Oktober. Oke, kita hitung ya. Kita lihat bulan Januari itu ada 31 hari. Tanggal 1 Januarinya nggak usah kita hitung, jadi kita punya 30. Terus kita tambahin sama bulan Februari di tahun yang bukan kabisat, itu sebanyak 28 hari. Terus kita tambahin lagi bulan Maret sebanyak 31 hari, April sebanyak 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli sama Agustus 31 hari masing-masing, terus September 30 hari, dan jangan lupa tanggal 1 Oktobernya. Kita jumlahin, ketemu hasilnya 273 hari. Nah, sekarang kita bagi 273 dengan 7.
Dan hasilnya adalah 39 aja. Bulat, nggak ada koma-koma nih. Nggak pecahan. Yang mana berarti nggak punya sisa, alias sisanya 0. Berarti 273 modulo 7 itu sama dengan 0. Apa artinya? Jadi tanggal 1 Januari sama 1 Oktober setiap tahun yang bukan kabisat itu bakal jatuh pada hari yang sama. Gitu. Nah, ini dia yang menjamin bahwa bulan Januari sama Oktober itu identik pada tahun yang bukan kabisat. Pertanyaan yang kedua, kok bisa pada tahun kabisat bulan Januari sama Oktober nggak identik? Nah, jawaban simpelnya adalah tahun kabisat itu kan bulan Februarinya ketambahan 1 hari. Nah, otomatis banyaknya hari dari tanggal 1 Januari ke 1 Oktober itu nggak lagi 273 hari, melainkan 274 hari. Yang mana kalau dibagi 7 itu hasilnya 39 sisa 1, alias 274 modulo 7 itu sama dengan 1. Jadi bulan Januari sama Oktober itu beda pada tahun kabisat. Oke, itu aja ya videonya, langsung ke kesimpulan. Kesimpulan dari video ini, jadi kenapa bulan Januari sama Oktober itu bisa identik pada tahun yang bukan kabisat? Soalnya banyaknya hari di antara tanggal 1 Januari sama 1 Oktober itu kalau dibagi 7 hasilnya nggak bersisa, alias operasi modulonya itu sama dengan 0. Ditambah Januari sama Oktober itu sama-sama punya 31 hari. Nah, sementara pada tahun kabisat mereka nggak lagi identik. Soalnya di bulan Februari itu ketambahan 1. Efeknya jumlah hari di antara tanggal 1 Januari sama 1 Oktober itu nambah 1. Akhirnya operasi modulonya itu sama dengan 1. Oke, itu aja ya kayaknya buat video kali ini. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan ya syukur-syukur ada yang suka. Terima kasih udah bertahan sampai menit sekian dan seperti biasa, selamat mencoba. Kalau bulan-bulan yang lain gimana ya? Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.